Seluruhnya, duduk siap, gerak. Lapor, serta Angkatan 199, kelompok 2, siap mengikuti materi. Laporan selesai. Laporan saya terima, dahului dengan doa, laksanakan. Siap, laksanakan. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, berdoa, mulai. Selesai. Peserta, saya serahkan kembali ke Ibu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Afgan yang telah memfasilitasi kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya bukan pagi ya, tapi siang kan sekarang ya. 3 kali. Siang, siang, siang. ASN berakhlak. Ya, di sini ya. Yes. Ya, oke. Coba tes. Semangat pagi. Siang. Siang. ASN berakhlak. ASN berakhlak. Yes. Ada yes-nya. Oke, ulang. Semangat pagi. Siang. Siang. ASN berakhlak. Yes. Oke. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan karena diberi waktu dan kesempatan melakukan aktivitas walaupun hanya secara virtual. Kita akan lewat bersama selama 2 JP atau 90 menit ya. Nanti Bapak Afgan yang akan mengatur waktunya. Ibu ingin share screen, izin share screen. Oke, bisa kelihatan slide-nya Ibu? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Karena hanya virtual walaupun tidak slideshow boleh ya? Oke. Jadi kita pada coaching agenda pembelajaran ya, tetapi sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri. Ya. Ibu diberi nama Stince. Nah, ejaan belum disempurnakan ini, Stince. Bacanya C tapi dia masih TJ. Artinya Ibu lahir pada saat ejaan belum disempurnakan. Sudah tua artinya. Ibu punya marga Wirianto. Wah, karena kita satu kampung ini ya. Sama-sama orang Buol. Ya, Ibu mendapat gelar insinyur dari Institut Pertanian Bogor dan MSI dari UNTAD, Universitas Tadulako. Ibu lahir di Buol, 5 September. Wah, ada yang sama tanggal dengan Ibu? 5 Septembernya? Sama Ada? bulan saja, Bu. Oh, sama bulan saja ya. Oke, kalau sama bulan berarti kita berbintang Virgo. Ibu saat ini Widya Suara Ahli Madya, Pembina Utama Muda. Alamat Ibu di Jalan Sempati Air nomor 1 Palu. Alamatnya di kantor di BPSDM Sulawesi Tengah. Ini nomor HP Ibu, ini email Ibu. Karena ini bimbingannya Ibu ya. Bimbingan kan ya? Coach ya, Ibu sebagai coach. Nah, jadi siapa ketua kelompok di sini? Siapa ketua kelompok? Halo? Siapa yang menjadi ketua kelompok? Saya Bu, Ade Irfan. Oh, Pak Ade Irfan. Oke, kita bikin grup WA ya. Grup WA taruh di Latsar 119 Buol ya. Kalau mau tambah kelompoknya boleh. Ya, tapi harus ada Latsarnya, ada angkatannya, ada Buolnya ya. Karena grupnya Ibu banyak ya, bukan hanya di Buol. Baik. Ibu lama di Buol, 15 tahun. Pada berbagai OPD, Ibu juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Ada yang dari STIP sini? Ada yang dari STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Buol? Tidak ada. Oke. Kita akan sama-sama berjumpa selama beberapa kali pertemuan ya. Selama kurang lebih, lihat lagi jadwal Ibu ya. Kita akan berjumpa hari ini. Setelah itu 3 kali lagi sebelum seminar, ya, sebelum seminar rancangan.
Nah, agenda 3 sudah selesai? Ya, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu ingin tanya, kalau agenda 1 siapa yang bawakan? Siapa yang bawakan? Harun MSI, Ya? Bu. Bapak Ya? Dr. Harun MSI. Pak Bahrun? Ya. Oke. Agenda 2? Bu Vivi Wijayanti Lasmi Esos MSI. Oke, Ibu Vivi. Agenda 3? Dr. Gigi Wijayanti, Bu. Ya? Dr. Gigi Wijayanti. Silviani. Silviani. Siap. Iya. Oke, baik ya. Tapi sebelumnya Ibu sudah memperkenalkan diri. Ibu ingin kenalan dulu. Ibu juga ingin kenalan. Siang ini Ibu beruntung karena mendapat teman baru sebanyak satu kelompok kita berapa orang? 10 ya? 10. Baik, Ibu ingin tahu dari nama kecilnya siapa, di mana tempat kerjanya, dan berapa nilai MOOC tertinggi. Ya, nilai MOOC tertinggi, nama panggilan nama kecilnya siapa, nama panggilan kesayangan, dan di mana tempat kerjanya. Oke, Ibu mulai dari Agung Ramadan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Saya dari instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bu. oke, di Sdukcapil. Asli Bol. Oh, asli Bu, udah kabar rumah. Iya, Bu. Maaf ya kalau yang lainnya. Ibu juga. Oke, nilai MOOC tertinggi berapa? Yang evaluasi akademik, Bu. Iya, ya. Oh. Bukan nilai MOOC. MOOC. Bukan evaluasi akademik. Oh, iya, maksudnya yang tropinya Kan kalian itu atau ikut MOOC. Kan? Iya. Mana yang tertingginya berapa? Yang tertinggi saja, tertingginya. 96. Berapa tertinggi? 96. Oke. Panggilanmu siapa? Agung, Bu. Agung. Agung Asli saya. Buol ini aman. Tidak punya rencana pindah. Itu saja. Oke, terima kasih Agung. Terima kasih, Bu. Lanjut Surtina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam. Surtina, biasa dipanggil Tina, dari instansi Puskesmas Haramat. Nilai MOOC tertinggi 100. 100. Mantap. Oke, terima kasih Tina. Iya, sama-sama. Di Karamat ada dokter. Tidak salah ya? Iparnya Iya, ada. Ibu. Iya, iparnya Dr. Ibu. Yafrizal. Ya. Iya. Oke, terima kasih Tina. Lanjut Eka Sri Wahyuni. Eka. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Biasa saya dipanggil Eka, asal Makassar, Ya. instansi Kerja. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, nilai MOOC 90. 90. Oke. Terima kasih Eka, Dinas Ketahanan Pangan. Siapa kabarnya sekarang? Siapa kadisnya? Pak Usman. Oh, Pak Usman Hasan. Iya, Pertanian gabung iya gabung. dengan Ketahanan Pangan. Iya. Oh, masih Pak Usman Hasan. Oke. Salam hormat kalau ketemu. Lanjut Surahman. Terima kasih, Bu. Ya, Perkenalkan, nama saya Surahman, biasa dipanggil Wawan, Bu. Wawan. Iya, instansi Satuan Polisi Pamung Praja, nilai MOC-nya 92, suku Buol, Bu. Iya, anak Taiti. Anak Taiti. Wawan. Musakir, Bu. Oh, anaknya Pak Musakir. Oke. Yuk, saya kenal. Terima kasih, Wawan. Lanjut, Windy. Serasa pulang kampung, Ibu ya. Mana Windy? Bu. Ya. Selamat siang.
Perkenalkan, Ya, nama siang. saya Windy Mirawan, dipanggil Windy, dari Inspektorat Kabupaten Buol. Untuk nilai emosinya kemarin yang tertinggi 98, Bu. Siapa inspekturnya sekarang? Ibu Wahida. Oh, Ibu Wahida. Wah. Oke, terima kasih Windy. Lanjut Yunita Ningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yunita Ningsi, biasa dipanggil Nining, Bu. Instansi Satuan Polisi Pamong Praja, nilai emosi 92. Terima kasih, Bu. 92. Oke, asli Bol juga Nining? Sigi, Bu. Oh, asli Sigi. Oke. Tidak apa-apa. Di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung. Oke, ya. Semangat. Makasih, Bu. Oke, lanjut. Dr. Ade Fitriani. Selamat pagi, Bu. Yang Perkenalkan, Bu, saya Dr. Ade Fitriani, biasa dipanggil Ade, untuk asal instansi di Puskesmas Bonobogu, Bu. nilai emosi tertinggi berapa? Kemarin 100, Bu. 100. Oke, terima kasih Adi. Lanjut. Muhammad Andi Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bu. Ya, salam kenal juga. Saya Andi Purwanto. Biasa dipanggil Andi. Instansinya Unit Pengadaan Barang Jasa, Bu. Nilai emosi tertinggi 90. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Andi. Ada Ferry di situ? Z Ferry? Masih ada, Bu. Iya. Masih ada. Salamnya Ibu bilang. Iya, Bu. Lanjut. Ade Irfan. Ya. Silakan Ade Irfan. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irfan, Ibu. Instansi Salam. nilai tertinggi emosi 86. Asal Kota Palu. Biasa dipanggil siapa? Biasa dipanggil siapa? Kadang Dipanggilannya, panggilan kesayangannya siapa? Adik. Ya kan ada 2 adik ya. Yang ada Irfan ya, panggilan Irfan saja ya boleh, karena adik yang satu ini. Dua-dua namanya adik, memang mantap. Oke. Yang selanjutnya Zulkifli. Selamat siang, Bu. Yang asal Kota Buol, instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol. Bu, terima kasih, Bu. Panggilannya siapa? Panggilan Kifli saja, Bu. Ya, Kifli. Nilai emosi tertinggi berapa? Emosi kemarin 90, Bu. 90. Oke, terima kasih Kifli. Ada lagi yang belum Ibu panggil namanya sudah ya? Sudah semuanya ya? Oke, baik. Ibu bersyukur hari ini Ibu dapat teman baru. Wah, 10 orang. Tidak gampang dalam waktu 2 JP, 90 menit dapat teman baru. 10 orang. Baik, teman-teman. Ibu panggil teman-teman saja walaupun Ibu sudah tua. Tapi kita tetap berteman. Ibu lama di Buol, jadi Ibu tahu semua situasi dari Lakuan sampai di Palelesan. Jadi kalau kalian mau angkat aktualisasi, Ibu paham benar. Istilahnya Ibu tahu situasi dan kondisi pekerjaan kalian, Ibu tidak tahu ya maksudnya. Baik, Ibu izin share screen kembali. Oke, dan Kabupaten Buol bersyukur karena 10 orang ya anak milenial yang cerdas tersaring menjadi CPNS. Baik, sekarang kita lihat ya. Ibu Silvi sudah menjelaskan bagaimana keterkaitan agenda 3 dengan isu yang Bapak Ibu angkat. Sudah? Nah, isu yang kalian angkat harus terkait ya, harus terkait dengan manajemen,
atau smart atau keduanya. Ya, jadi manajemen dan smart atau salah satunya. Nah, dari isu kita akan lihat isu ini disaring dengan tapisan APKL kah atau USG. Ya, dari core isu yang kita angkat, kita akan melihat penyebab. Apa yang menjadi penyebab sehingga isu itu ada? Nah, dia harus berdasarkan data, ya, harus ada data atau minimal fakta, ya. Minimal fakta, contoh fakta yang bagaimana itu? Contoh bahwa sampah di rumah sakit itu berserakan atau sampah di puskesmas itu berserakan, itu fakta. Artinya tidak terhitung. Atau misalnya yang saat ini arsip berserakan. Nah, karena terlalu banyak. Nah, dari penyebab ini, dari tulang-tulang ikan kita akan melihat apa gagasan kreatif kita sehingga kita bisa memunculkan satu gagasan kreatif yang akan menjadi judul kita. Nah, di judul itu harus ada fokus dan lokus. Ada dua ya. Ada apa? Tapi Ibu ingin tanya? Ada fokus dan lokus. Ya. Apa fokus kita? Itu yang akan kita kerjakan dan lokus kita di mana tempatnya. Nah, dari judul ini kita akan bikin kegiatan-kegiatan. Kegiatan itu minimal 4, ya, minimal 3 dan sebaiknya 4. Ibu menyarankan 4. Boleh 5, boleh 6, tapi tidak usah sampai 7, ya. Karena tidak cukup waktu hanya 30 hari. Kalau terlalu banyak akhirnya kita kalang kabut. Nah, dari kegiatan, dari tiap kegiatan akan kita buat tahapannya. Tahapan minimal 3 dari satu kegiatan. Ya. Dari satu kegiatan minimal 3 tahapan. Nah, dari tiap tahapan kita akan keluarkan output. Apa outputnya? Dan dari tiap tahapan juga kita akan lihat nilai dasar apa yang terkait yang akan kita aktualisasikan. Oke, sampai di sini bisa diikuti atau ada yang ingin bertanya? Bikin grup WA, nanti Ibu kirim di WA ya. Panduan untuk membuat rancangan dan laporan. Ya. Ibu akan kasih, kalian akan ikuti rancangan yang akan Ibu kirim dalam bentuk Word ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi terkait dengan isu ya, penyebab, setelah itu gagasan kreatif dan kegiatan-kegiatan serta tahapan. Sudah bisa ya? Ada yang belum ketemu mentor untuk menanyakan isunya atau masalahnya? Ada? Sudah menemui mentor semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah semuanya ya, tidak ada yang tidak ya. Kalau masih belum, harus segera. Ya, setelah pertemuan ini harus segera. Bilang Ibu Stince minta tanya. Ya, tetapi untuk bertanya paling tidak kalian punya catatan ya. Selama saya bekerja yang saya lihat ini. Mungkin Pak Mentor atau Ibu Mentor punya gagasan lain atau punya masalah lain yang perlu saya angkat. Karena kalian akan mendapat dukungan dari mentor untuk melakukan itu. Kalau kalian kerja sendiri, jangan kerja sendiri. Karena kalian masih CPNS. Ya, nanti senior-senior bilang, apa juga kau? Ya, apa juga kau Windy? Masih CPNS semuanya lagi ya, gerakan tambahan tiap penting ya, tidak usah takut karena kalian mengerjakan itu berdasarkan dukungan mentor ya. Jadi dukungan mentor sangat penting ya. Mentor adalah atasan kalian ya, atasan kalian. Apakah masih ada seksi? Kalau tidak ada seksi biasanya ada koordinator ya. Kalau ini biasanya koordinator yang mengurus di seksi itu dia beraddisional tapi di koordinator. Oke. Kenapa Zulkifli tidak bisa keluar anunya? Izin Bu, lagi ini apa kamera laptop bermasalah. Iya. Oke, ya tidak apa-apa. Jadi coba Bu.
Iya, dikasih baik ya, karena bukan cuma ibu yang ada di sini ya, ada evaluator dan wajib hukumnya harus muka kalian bisa kelihatan, tidak boleh tidak, ya harus kelihatan. Baik, ibu lanjutkan ya, coba ibu tes. Kalau Tina, apa isu yang disarankan mentor atau yang kau lihat? Maaf Bu, belum bertemu dengan mentor. Tadi ibu tanya tidak ada yang angkat tangan, raise hand. Setelah ibu cek satu-satu ternyata belum ketemu mentor. Tina, siapa mentormu? Ibu Selviana. Ya? Di Puskesmas. Iya, kapusnya siapa? Ibu Selviana, Bu. Ibu Selviana, ya. Harus ketemu ya. Iya, Bu. Paling Rencana mau tidak ketemu. di Karamat itu boleh video call atau telepon. Ya. Iya, Bu. Kalau tidak bisa, ini sekarang ada di mana posisi Tina? Di Busak 1 dekat rumah juga. Oh, itu. Ibu kira jauh-jauh ada di mana? Oh, ada di situ paling. Ada di Busak juga. Nah, sekarang di Busak juga. Ibu tahu itu semua di mana lokasinya kalian. Nah, jadi harus ketemu mentor. Karena kalau tidak ketemu mentor akan kesulitan. Karena mentor itu dilantik pada jabatan tersebut, dia dianggap cakap dan mampu, ya. Dia dianggap cakap dan mampu. Tidak boleh pandang enteng mentor, ya. Ada lalu coachnya ibu saya mau ganti mentor. Kenapa? Kenapa kamu mau ganti mentor? Mentor tidak tahu apa-apa, ibu. Kata siapa mentor tidak tahu apa-apa? Mungkin saja dia pendiam, sehingga kau bilang tidak tahu apa-apa. Dia diangkat pada jabatan tersebut karena dia dianggap cakap dan mampu. Jadi jangan kau pandang enteng, tidak boleh pandang enteng ya, karena kata Maslow ya, menurut ini ya peneliti ahli itu kebutuhan manusia ada 5. Selain sandang, pangan, papan, ada kebutuhan tertinggi adalah pengakuan diri. Ya, bagaimana manusia diakui keberadaannya oleh manusia yang lain. Itu pengakuan diri, ya. Sehingga mentor juga perlu, ya. Artinya bukan perlu kita bagaimana, tapi kita hormati dia sebagai atasan. Oke. Sekarang ibu tanya ke Windy, apa isu yang kau angkat, Windy? Termute suara ibu, tidak dengar suara. Maaf Bu. Nah, kalau untuk sekarang ada 2 yang jadi pertimbangan Bu. Cuma ada satu isu yang memang sudah sementara digarap. Kalau yang satunya itu terkait pengoptimalisasian percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat di salah satu desa Bu. Bukan, yang kau mau angkat pengoptimalisasian. Iya Bu, percepatan tindak lanjut. Itu yang mau diangkat. Mana yang setuju mentor untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan? Ya, iya. Oke. Percepatan berarti isumu apa? Itu gagasan kreatif kan, percepatan. Isunya apa? Isu kalimat negatif loh. Rendahnya. Isu kalimat negatif. Ini ada Bu di sini. Rendahnya persentase tindak lanjut. Oke, rendahnya persentase tindak lanjut ya. Jadi ada data ya bahwa sekian persen itu tindak lanjut, berarti masih rendah, sehingga dikatakan rendah ya. Jadi Windy akan melakukan aktualisasi gagasan kreatif percepatan ya. Nah, percepatan baik, asal itu disetujui mentor ya. Oke, ibu ingin tanya lagi dari Agung. Apa Agung? Isumu apa? Agung? Oke Bu. Isu yang saya mau angkat Bu tentang perbaikan alat di sini Bu. Soalnya di perbaikan alat yang dari Kementerian Hibah tidak pernah digunakan. Itu yang saya mau angkat Bu. Perbaikan. Nah, bisa jadi hati-hati. Maksudnya jadi begini. Bagi pengoptimalan Siapa kadismu? Pak Adsan, Muhammad Adsan. Muhammad Adsan. Mentormu siapa?
Pak Chandra. Pak Chandra. Oke. Ada alat yang tidak terpakai dari kementerian. Iya, Cetak sudah 2 KTP? tahun. Bukan, Cetak KTP? bukan. Itu alat Bu. Misalnya kalau mau turun ke lapangan, nah alat itu dipakai untuk menangkap jaringan tertutup untuk langsung percetakan di tempat. Gitu. Sekarang kau mampu tidak melakukan itu Eskom deh? Boleh. Bisa, Oke. alhamdulillah. Ya. Ya. Bisa. Insya Allah Jadi bisa. oke, itu hanya bagian ya, hanya bagian dari kegiatanmu. Apa yang ingin kau capai dari situ? Apa masalah sebenarnya? Jadi di tulang ikan itu ya, peralatan Di rusak. situnya saya bingung, Bu. Di tulang ikannya itu saya sementara Tulang, jadi begini, tulang ikan itu alat rusak atau alat tidak terpakai. Nah, itu bagian alatnya. Nah, apa masalah sehingga kalau alat ini tidak terpakai? Apa dia? Masalahnya kalau tidak terpakai, nah kan biasanya kalau turun ke lapangan begitu, petugas tidak langsung cetak di tempat dokumennya, dokumen admin. Jadi cuma diambil saja untuk dicetak di kantor. Begitu Jadi, sebenarnya. Dengan adanya jadi alat itu, kita bisa langsung cetak di tempat sudah. Mengefektifkan, ya, atau efektivitas, ya, bisa kau efektivitas pencetakan, bla bla bla, ya, ya, karena kau punya tidak efektifnya, ya, masalahnya itu tidak efektifnya pencetakan, kan tidak efektif karena tidak mencapai tujuan sampai di tempat di kampung tidak bisa tercetak karena alat rusak, ya, jadi itu tidak efektif. Artinya atau kurang efektif, kurang saja ya, kurang, kurang efektif. Nah, tulang ikannya itu salah satunya di peralatan alat rusak, ya, oke, dan lain-lain itu ya. Benar, itu bukan rusak sih Bu. Bukan, tidak berfungsi. Tidak ada yang paham konfigurasinya. Oh, jadi tidak ada yang paham barang itu mau dipakai bagaimana? Ya, cara konfignya, cara. Oh, tapi kalau Agung nanti pakai bisa. Semoga ya. Ya, mudah-mudahan ya. Sebenarnya Jadi dan gimana? Sudah Bu, sudah terlaksana. Sudah bisa dipakai. Iya. Oh, kalau begitu gampang, tidak apa-apa ya, kurang efektifnya. Jadi salah satu itu karena tidak menggunakan alat, ya. Tidak menggunakan alat itu bukan alat rusak, tidak menggunakan alat ya di tulang ikannya. Ya, oke, nanti kita lihat sebentar. Nanti tapi paling tidak efektivitas sehingga tujuan yang kau ingin capai ya kan, kalau efektivitas itu ketujuan. Kalau efisien itu sumber daya. Ya, kalau efisiensi ke sumber dayanya itu macam-macam ya. Bisa uang, bisa barang, bisa pikiran, ya, bisa sumber daya manusia. Jadi itu dia efisien. Bagaimana kita efisiensi. Tapi kalau efektivitas, bagaimana tujuan bisa dicapai, ya, dengan menggunakan alat itu biar di kampung bisa jadi. Oke, lanjut. Kalau Wawan, apa isumu Wawan? Isu dia Bu, optimalisasi penyimpanan dokumen pelaporan rencana aksi Bu, Satuan Polisi Pamung Praja. Isu negatif, isu yang negatif. Belum optimalnya sistem penataan dokumen rencana aksi Satuan Polisi Pamung Praja. Oke, belum optimalnya. Apa alat ukur kau pakai sehingga kau bilang dia belum optimal? Saya pakai USG Bu. Bukan. Alat ukur untuk mengetahui kau bilang belum optimal. Begini dia Bu. Nah, kan saya di program Bu selama ini rencana aksi di situ Bu tidak ada Bu dari tahun ke tahun. Pas penempatan di situ Bu disuruh pegang itu Bu. Dari pelaporannya. Ya, dari formatnya kan belum ada Bu, tapi sementara dibikin formatnya pelaporannya dengan laporan per bulan per TW Bu, tiap kegiatan per bidang Bu.
Oke, jadi bukan optimalisasi, percepatan saja atau peningkatan atau apa? Karena kalau optimalisasi itu alat ukurnya akan sulit, ya, akan sulit, dia terlalu luas. Apakah dari tata laksananya kau lihat, ya kalau optimal. Dan kenapa kau bilang tidak optimal? Ya, jadi dari mana kau lihatnya? Itu harus jelas kalau dia optimalisasi, ya, belum optimal dari mana? Atau misalnya, jadi yang lebih spesifik langsung ke intinya kita ya, supaya kita tidak terlalu melebar urusan. Oke, nanti dikasih Bu, mantap. Ya, mau bertanya, Bu. Boleh. Ini, anu kan kami di Pol PP ini kan Bu 18 orang, baru fungsional Bu. Jadi ditaruh tidak sesuai tusi Bu. Nah kenapa itu Bu judul kita ambil per bidang kayak keuangan ambil, kayak saya di program kan saya fungsional Bu, tapi ditaruh di program Bu. Sekarang ditaruh di program ada nota dinas tidak? Nota dinas ada. Oh iya sudah, itu yang dipakai ya, nota dinas itu yang dipakai ya untuk tidak apa-apa. Jangan sampai kau kerja orang lain punya urusan ya. Nanti orang bilang kalau kau kerja sesuai misalnya apa fungsional, fungsi apa di SK-mu misalnya apa? SK-mu contoh apa? Ahli pratama Bu, polisi ahli pratama polisi. Oke, nanti kau pergi urus itu ada orangnya. Nanti dia bilang apa juga urusanmu Rahmat ya. Wawan, apa kau mau datang urus urusanku? Urus saja urusanmu. Tidak apa-apa, urus urusanmu saja, ya. Urus urusanmu. Oke, ya. Baik. Lanjut. Eka. Isu yang disarankan Ibu dari mentor itu kurangnya partisipasi anggota kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan P2L. P2L apa itu? Pekarangan pangan lestari. Kurangnya partisipasi anggota kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pekarangan pangan lestari. Oke, pangan lestari. Jadi gagasanmu apa? Anggota kelompok masyarakat hanya mengikuti kegiatan P2L. Bukan. Gagasanmu apa? Gagasan dengan adanya isu itu? Untuk meningkatkan partisipasi anggota kelompoknya Ibu, karena pada kegiatan ini Oke. Baik ya, tidak apa-apa, sudah meningkatkan gagasanmu. Tetapi yang penting waktu Eka mengatakan itu kurang, ada datanya, ya, ada data. Sehingga kenapa dikatakan dia kurang? Oke. Ya, ada absennya Ibu. Iya. Oke. Lanjut. Andi. Andi silakan. Iya Bu. Ini saya ada dua Bu kayaknya yang mau dianu, karena yang pertama sih sudah dikonsultasikan sama mentor itu yang rendahnya tingkat kepuasan pengguna LPSE. Nah, itu nanti outputnya tuh mau bikin ini Bu, SOP hubungan bisnis pelayanan. Memang LPSE, belum ada. Bu. Memang belum ada. Iya. Belum ada Bu. Ya. SOP-nya itu belum ada. Nah, tapi kayak banyak banget pertimbangannya. Jadi yang kedua ini ada lagi satu lagi yang bikin saya agak anu ini, rendahnya minat penyedia untuk bergabung pada e-katalog lokal Bu. Itu yang mungkin kayaknya lebih banyak masalahnya di situ, karena e-katalog ini kan masih baru Bu. Jadi masih banyak isu-isu yang belum anunya Bu. Tapi nanti jadi pertimbangannya yang mana nanti. Oke, tanya ke mentor mana yang lebih penting untuk diangkat dan diselesaikan. Ya, mentormu? Pak Sudirman Bu. Oke, Pak Sudirman. Ya, tanya ke Pak Sudirman. Bincang-bincang. Nomor satu katanya iya, karena mau di SOP ini ada 7 SOP lagi yang mau dibuat. Nah, salah satunya itu yang satu itu rendahnya hubungan bisnis pelayanan LPSE, salah satunya itu. Oke, dibincangkan, didiskusikan dengan mentor dan juga dengan rekan kerja yang lainnya ya.
Kira-kira menurut mereka mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu 30 hari, ya. Dalam waktu 30 hari kita punya waktu. Jadi setelah seminar rancangan, ya kita mulai start 30 hari kerja. Oke? Silakan lanjut. Nining. Kalau ini Bu, ya apa? Mau tanya dulu Bu. Ya silakan tanya. Mau tanya Bu, boleh? Silakan. Kalau untuk rendahnya tingkat kepuasan ini Bu, output manfaatnya itu apa ya Bu, kira-kira yang tepat Bu? Kau ingin meningkatkan kepuasan, kan? Ya. Nah, dasarmu apa sehingga kau bilang dia rendah? Ya, adakah data atau fakta? Iya Bu, ada kayaknya karena banyak kan keluhan-keluhan jaringan. Oke. Ada keluhan-keluhan. Mereka sampaikan di mana itu keluhan? Kebanyakan karena sekarang belum ada SOP itu untuk jadi paling dari saja Bu, dari dari speak ke speak saja, langsung kayak PPK langsung ngomong. Terus ngomong begitu. Lebih gampang banyak caranya. Gampang caranya, ya. Zaman now Pak Andi, ya bisa pakai barcode. Ini cuma Ibu punya ya. Bikin SOP, uji coba SOP itu melihat berapa banyak masih keluhan yang masuk. Artinya kau sudah bisa meningkatkan kepuasan. Oh iya. Bisa begitu ya, itu ya. Jadi intinya SOP, setelah itu kau mau melihat kepuasan itu bagaimana caranya? Pakai barcode. Ya, tempelkan barcode itu di tempat di mana pelayanan dilakukan, dan mereka diminta untuk mengisi itu setiap selesai pelayanan. Dengan adanya SOP itu kan bisa lebih baik, ya. Harapannya kan demikian. Adanya SOP bisa memperbaiki alur pelayanan, ya. Dan dengan alur pelayanan yang maksimal, yang baik, itu pelayanan akan lebih cepat atau lebih baik atau lebih bagaimana, ya. Ada lebih-lebihnya lah di situ. Nah, di situ mereka diminta. Dari situ kita akan bisa melihat banyaknya yang mengisi barcode selama 1 bulan itu akan kelihatan, ya. Oke. Iya, rencananya sih memang sudah disiapkan kuesionernya Bu. Ada 15 pertanyaan yang saya nanti anukan. Oke, jangan juga terlalu banyak. Intinya di kepuasan kaitan dengan apa yang kau bikin, SOP yang dibikin itu, ya. Itu ya. Dengan SOP-nya itu 15 Bu. Oke, bisa juga, bisa 5, tapi dia pakai barcode saja, tidak usah pakai kuesioner ya Bu. Zaman now gitu, anak milenial lagi ya. Oke, jadi dipikir inginkan Pak Andi lakukan. Pasti dia akan mendukung dengan baik. Oke, lanjut Nining. Ya, terima kasih Bu. Isu yang saya angkat, belum optimalnya pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada bagian kepegawaian. Jadi, apa yang kau mau bikin? Jadi dia begini Bu, saya kan ditempatkan di kepegawaian. Terus permasalahan di situ Bu, surat-surat masuknya itu Bu, pada saat surat masuk didisposisikan ke kasat, terus kemudian kasat ke disposisi, itu tidak melalui kepegawaian lagi Bu. Itu surat masuknya itu sering hilang setelah didisposisi, tidak tahu kemana larinya surat arahnya. masuk itu. Jadi iya, Bu. apa yang Nining mau bikin? Jadi nanti rencananya Bu, yang akan saya lakukan Bu, pertama saya melakukan sosialisasi dulu kepada pegawai. Bukan. Yang apa inti yang Nining mau bikin? Digital. Ya Bu, bagaimana Bu? Kasih disposisi kan itu sudah urutan apa kreatifnya dengan masalah itu? Apakah kau mau bikin digitalisasi disposisi
atau digitalisasi surat masuk, atau mengatur surat masuk dalam map-map yang bagus, atau apa? Silakan. Melakukan pengagendaan surat masuk dan surat keluar melalui Google Form, Bu. Agenda, surat masuk dan keluar, disposisinya bagaimana? Nanti dari yang untuk disposisi, Bu, saya akan membuat buku kendali, Bu. Seperti itu, Bu. Buku kendali yang untuk disposisinya ini, Bu, suratnya. Oke. Kemudian, jadi surat masuk keluar ini ya yang ini. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Secara digital. Ada di mana posisi Nining? Mohon maaf, Bu. Nining berada di mana? Nining berada di mana? Sekarang saya ada di Palu, Bu. Di Sigi, Bu. Ada di Sigi. Iya, Bu. Ada di Sigi. Sudah bicara dengan mentor? Siapa mentormu? Mentor saya Pak Richard Dobe, Bu. Cuman sebelum kita kemarin memasuki MOC, Bu, Latsar, kita sempat 18 orang kita yang ada di Satpol PP itu, Bu, CPNS, kita sudah diskusi sama kepala satuan, Bu. Masalah aktualisasi yang akan kita angkat di instansi, Bu, di satuan. Ya, baik. Yang penting sudah dibicarakan ya, dan jangan lupa membangun komunikasi yang baik dengan mentor ya, walaupun hanya baik. Terima kasih, Ningsi. Lanjut, Adek Irfan. Silakan, Adek Irfan. Terima kasih, Bu. Terkait isu yang ingin saya angkat ini, Bu, masih kurangnya pemahaman pelajar di BUOL tentang ini Perda nomor 6 tahun 2020 tentang ketertiban umum. Ketertiban umum di jalan raya, ya? Iya, di jalan raya juga termasuk, Ibu. Oh, jadi apa yang kau mau angkat? Ini isunya kan, saya kan sudah 3 bulan tugas di Satuan Polisi Pamung Praja, Ibu. Jadi selama 3 bulan juga pelanggar-pelanggar yang terdata itu rata-rata dari anak SMA. Nah, jadi saya ingin masuk ke SMA, Ibu. Mungkin kurang optimal juga mungkin sosialisasi di sekolah-sekolah. Jadi saya ingin angkat judul saya optimalisasi penerapan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Trans Ibu melalui sosialisasi dan juga pelatihan kepemimpinan dasar. Nanti juga sebenarnya saya ingin buat di SMA yang saya ingin masuk itu seperti Duta Perda begitu, Ibu. Jadi istilahnya nanti siswa-siswa itu bisa jadi perpanjangan tangan dari POPP untuk melakukan sosialisasi di sekolah maupun di lingkungannya masing-masing. Oke, ya bisa menjadi bagian istilah tangan kananmu untuk menyebarkan itu ke temannya lagi ya. Oke. Dibicarakan dengan mentor kalau itu yang sudah disetujui ya. Tapi Ibu sampaikan optimalisasi itu dari segi mana yang kau lihat ya. Kalau kau mau optimalisasi. Dioptimalisasi itu terlalu luas dia ya. Jadi dia terlalu luas optimalisasi sehingga ibu sarankan fokus yang mana yang kau inginkan ya. Itu kita fokus di situ supaya jadi ada 1-2 yang bisa kita lakukan ya. Ada 1-2 contoh tadi ya, yang bagaimana kepuasan SOP-nya kita lihat dengan bagaimana dia menyampaikan kepuasan ya, atau misalnya dari sisi mana dia kita mau tingkatkan ya. Tadi kan Adik bilang bahwa ada data bahwa banyaknya yang melanggar aturan itu adalah siswa. Nah, ya itu boleh saja ya, sehingga itu bisa diangkat. Oke, bicarakan dengan lebih ini ya, lebih intens dengan mentormu supaya bisa kita ini. Oke, terima kasih. Lanjut. Dokter Ade, silahkan. Dokter Ade, Ibu Nobogu? Iya, Ibu.
Asli Bogo. Maaf Bu, putus-putus suaranya Bu. Tinggal di Bogo, dari Bogo ini? Oh, tidak Bu. Dari mana? Ada. Dari Termute rumah Bu. suaramu soalnya yang yang satu. Ya? Iya Bu, satu yang di komputer Bu, yang di laptop Bu. Oh iya, ada di mana posisimu? Ada di mana posisimu ini? Saya di Buol Bu. Oh di Buol, oke. Apa isu yang diangkat? Kalau saya Bu sudah saya diskusikan, sebenarnya ada 3 isu yang mau diangkat Bu. Jadi yang pertama itu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Kemudian rendahnya kepatuhan penderita hipertensi untuk mengkonsumsi obat rutin. Sama yang satu Bu, pemahaman masyarakat mengenai sistem rujukan berjenjang. Yang mana yang disetujui mentor untuk diangkat? Kalau yang ini Bu masih didiskusikan Bu antara yang kedua sama yang ketiga Bu. Karena kan kebanyakan pasien di sana itu pasien hipertensi. Malahan datang dengan tensi 200 Bu. Ya, bicarakan dengan mentor dan itu yang akan kita beri skor tertinggi ya. Teman-teman ya, nanti yang disetujui mentor itu yang kalian bikin skornya paling tinggi supaya itu menjadi core issue ya. Kan skor kita yang bikin, kita yang taruh, kita yang letakkan situ berapa. 5, 4, 3 atau 2 atau 1 ya. Nah, jadi kan pakai skala Likert. Jadi kita taruh berapa yang disetujui mentor, jelas skornya akan menjadi yang paling tinggi. Artinya itu core issue, ya. Itu yang akan menjadi core issue. Oke, gagasanmu berarti belum ada karena masih bimbang dan ragu dengan isu yang akan diangkat. Apa rencanamu, Adek? Untuk rencana sih Bu, kalau untuk yang kepatuhan minum obat itu diberikan kartu kontrol. Jadi nanti pada saat kontrol, karena biasanya Bu, kalau misalnya dari bulan Juni sampai kemarin Agustus saya masuk, itu kebanyakan kalau pasien dikasih 1 bulan obat, mereka nggak kontrol lagi Bu. Jadi biasanya saya kasih obat untuk seminggu, jadi untuk minggu berikutnya pasiennya akan kontrol. Oke, jadi bisa dapat kartu kontrol obat. ya, Iya, bisa begini, bisa ada Adek juga menggunakan keluarga. Ya. Keluarga dan biasanya kan hipertensi ini rata-rata kontak dengan keluarga. Jadi keluarga yang melaporkan dia minum atau tidak. Ya, bisa begitu, bisa melalui WA atau apa ya. Kartu kontrol akan dilihat setelah dia datang mengontrol kembali. Oke? Ya, baik Bu. Jadi seperti pengawas minum obat Bu. Ya, kan ini kepatuhan minum obat. Jadi kepatuhan itu jadi harus kita pakai kaki tangan di rumahnya. Iya Bu. Kaki tangannya itu keluarganya, anaknya kak, adiknya, terus oke. Sekarang lanjut Kifli. Halo Kifli. Ya, izin Bu. Iya, silakan. Apa isu perangkat ini? Tidak apa-apa. Itu keren namanya. Anak milenial gitu loh. Siapa takut? Lanjut. Apa isumu? Halo? Kifli, apa isumu? Halo? Mana Kifli? Kifli? Ya. Apa isumu? Ya. Jadi ada isu kemarin sudah diskusi dengan pimpinan. Ya. Pimpinannya belum dilaksanakan pengawalan dan pengamanan pimpinan daerah, Bu. Jadi itu isu yang pertama. Jadi belum terlaksananya. Apa core isu yang akan diangkat? Itu gampang itu kalau tinggal tambah isu-isu yang lain.
yang kamu mau jadi 5 isumu tiada masalah ya. Istilahnya isu di luar, jadi core isu itu adalah urusanmu ya. Kemudian apa dari ini Bu, jadi saya juga ada isu yang lain terkait dengan peningkatan disiplin di Satuan Polisi Pamung Praja. Apa yang disetujui mentor untuk kau angkat? Kan ada 4 ini orang di Pol PP ini Iya. Jadi yang apa pimpinan, maksudnya mentor, ini pembuat dibentuknya tim Panwal VVIP di Satpol PP Kabupaten Buo. Tim apa? Pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah. Jadi itu yang belum ada. Ada tim, jadi ada SOP-nya. Ada. Kamu bikin SOP? Ya. Maksudnya SOP-nya sudah ada, Bu. SOP-nya sudah ada, cuman timnya ini yang belum terbentuk selama ini. Lantas? SOP-nya sudah timnya ada. Yang belum terbentuk. Ya, timnya belum terbentuk. Jadi selama ini pengawalan belum dilaksanakan. Pengawalan pimpinan daerah juga belum terlaksana. Masa belum? Tidak boleh kau bilang belum. Apa kau punya guna? Pol PP punya guna kalau tidak mengawal? Jangan kau bilang belum. Ya. Kurang. Iya, maksudnya kurang. Kalau belum itu ada tim... 0 ya. Belum itu 0 istilahnya. Belum kan? Teman-teman sepakatnya kalau belum itu 0. Kalau kurang itu boleh 1 sampai 5. Ya? Boleh 1 sampai 5 atau 1 sampai 6 itu masih kategorikan. Ya kalau misal, makanya Ibu tanya masa pimpinan daerah tidak ini ya pengawalan tidak dikawal karena Ibu tahu itu selalu pasti ada, cuma mungkin masih kurang. Ya, sekarang mau bikin tim. Bagaimana kau mau melihat ya efektivitas atau meningkatkan pengawalan melalui pembentukan tim? Ya, perhatikan baik-baik ya. Kalau kita mengangkat sesuatu yang kita akan angkat, itu harus kita mampu melihat juga bagaimana saya mengukurnya, ya. Bagaimana saya mengukur hal tersebut tercapai atau tidak, ya. Bisa saja begini, before and after kalau tidak ada data, ya. Kalau tidak ada data kita bisa pakai sebelumnya begini, sesudah kita bikin aktualisasi begini, artinya ada before and after-nya, ya. Atau kita bisa bikin memang dia kurang, setelah itu kita tingkatkan. Nah, cara mengukur dia naik, meningkat ini apa kita pakai? Apakah kita melalui pretest, post-test, atau kita kasih kuesioner, atau apa? Misalnya, atau kita kasih barcode untuk dia isi kepuasan. Ya? Contoh misalnya, kita mau meningkatkan kepuasan. Nah, apa kita pakai? Apa indikator yang bisa kita lihat bahwa dia meningkat? Atau dia lebih baik dari setelah kita bikin aktualisasi? Teman-teman ya, bisa ya? Oke, setelah 10 ya, sudah 10 yang menyampaikan. Ada yang belum? Tinggal 1 ya, tinggal Tina yang belum ketemu mentor ini, yang harus ya istilahnya serius ketemu mentor untuk membicarakan. Karena setelah ini kita sudah bicara rancangan ya. Setelah ini pertemuan berikut Ibu sudah ingin tampilkan, kalian harus tampilkan sudah yang mana kalian sudah buat ya. Oke. Kalau analisis isu sudah mantap? Analisis isu. Apa yang dikuasai APKL atau USG? APKL, Bu. APKL. Oke. APKL. Ya, Pak Bahrun ya menyampaikan itu ya di isu kontemporer dia sudah jelaskan. Ya? Penggunaan APKL, oke. Fishbone juga Pak Bahrun sudah jelaskan dengan baik, sudah ya. Jadi intinya begini, ya. Masalah itu ada di kepala ikan, ya. Masalah ada di kepala ikan. Ekor ikan itu unit kerjamu, OPD-mu, ekor ikan. Puskesmas, bla bla bla, ya. Puskesmas Bunobogu, ya, atau inspektorat. Dinas Pertanian dan Tanam Pangan, ya, itu ekor. Nah, masalah yang kita angkat itu ada di kepala, ya. Boleh masalah itu agak besar, ya. Boleh masalahnya itu besar, misalnya belum optimal atau kurang optimalnya, ya.
Tidak apa-apa, nanti penyelesaiannya ya itu yang kita kerucutkan. Kalau masalahnya belum optimal atau kurang optimal tidak apa-apa. Ya. Itu masalah kan? Nah, tetapi dari mana kita melihat dia tidak optimal harus jelas. Ya. Dari mana kita melihat dia kurang optimal itu dari apanya? Harus jelas ya. Harus ada data atau harus ada fakta. Nah, di tulang-tulang ikan, ya tulang ikan itu Pak Bahrun ajar berapa M? 6M? 8S? Apa yang diajar? 6M, Bu. 6M. Oke. 6M itu ya, 6M kita lihat satu-satu. Nah, dari 6M itu mana? Misalnya dari manusianya, dari man-nya. Apa penyebab dari segi manusianya sehingga masalah itu muncul? Ya? Oke. Dari mesinnya, apa penyebab dari mesinnya sehingga masalah itu muncul? Ya? Oke, gitu ya. Nah, 6M-nya itu bisa kurang 1, bisa. Tapi kalau lengkap lebih bagus. Artinya ikannya bagus ya. Artinya lengkap boleh buat. Nah, dari penyebab itu kalian akan buat gagasan kreatif pemecahannya. Misalnya dari segi manusianya yang kurang disiplin, misalnya kurang disiplin. Apa gagasan kita untuk mendisiplinkan? Ya. Misalnya untuk mendisiplinkan pegawai, kita bisa menggunakan apa? Ya. Atau misalnya fingerprint kah? Atau melihat men-print out fingerprint setiap minggu, ya. Dan itu direkap setiap minggu sehingga ada perbaikan-perbaikan ke depan. Atau apa? Ya. Atau misalnya dari manusianya dia kurang memahami, kurang peduli, ya. Ya. Dari lingkungan, misalnya untuk lansia yang tidak berobat teratur, tidak datang kontrol, lingkungan itu hipertensi penyakit biasa, ya. Biasanya kan dia anggap itu hipertensi biasa itu, ya. Penyakit pada umumnya sehingga dia menganggap itu menjadi hal yang biasa. Nah, itu bisa lingkungannya itu. Oke? Nah, dari situ apa yang kita bisa bikin? Dari lingkungan yang begini, apa kita bikin? Kita bisa mengedukasi, ya. Melakukan edukasi kepada keluarga atau kepada pasien itu sendiri. Kita boleh mengedukasi. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Oke, Ibu izin share screen lagi ya setelah Ibu dapat kalian punya isu. Oke, lihat ini ya, dasar kebijakan. Nah, ini yang kadang-kadang salah ya teman-teman ya. Yang salah ini yang kuning, banyak yang salah. Karena saat ini peraturan Lembaga Administrasi nomor 10 tahun 2021, yang baru-baru itu nomor 1 tahun 2021, dia masih aneka. Sekarang ini sudah berakhlak. Ya. Jangan salah ya, ambil contekan, ambil referensi. Tak usah Ibu bilang contekan ya, terlalu kasar bilang contekan, referensi. Banyak biasa kan pasti sudah mengambil referensi. Nah, kalau yang merah dengan biru ini untuk penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Yang hijau ini tetap. Yang berubah itu hanya yang coklat. Dia dari nomor 11 diubah menjadi 17. Artinya tidak semua tidak terpakai. Ada bagian-bagian yang diubah saja. Ya, tidak semuanya diganti. Kalau yang ini terganti. Kalau ini diubah. Dari nomor 11 2017 diubah menjadi 17 tahun 2020. Oke, ini penting ya, karena dalam latar belakang itu kalian mencantumkan ini hati-hati, harus pas, tidak boleh salah. Nah, kita lihat di sini agenda 1 di mana Pak Bahrun sudah menyampaikan tentang sikap perilaku dan bela negara. Agenda 2 Ibu Pipi sudah menjelaskan nilai dasar PNS, ASN ya. Dan agenda 3 Ibu Dr. Gigi Silvi sudah menjelaskan bagaimana kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, harapannya di agenda 4 ini
kalian akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Setelah pada evaluasi akhir akan terbentuklah PNS berkarakter smart dalam pelayanan publik. Ini yang Ibu sampaikan tadi ya, bagaimana kita menganalisisnya. Jadi dari beberapa isu kita pakai analisis APKL kah atau USG kah, ya, yang penting dia pakai skor. Kalau APKL masih pakai centang, itu harus dianalisis lagi dengan menggunakan USG. Tapi kalau sudah ada core isunya, tidak usah pakai banyak-banyak toolsnya, ya. Satu tools saja bikin pusing. Nah, ini contoh-contohnya ya, masalah isu identifikasi mana ya. Ibu ingin perlihatkan di sini, ini ya, ini Ibu maksudnya APKL. Ini yang mendapat skor tertinggi itu adalah core isu. Itu yang dikasih tebal masalahnya. Ya, dalam laporanmu dicetak tebal ya, supaya bisa kelihatan. Nah, ini tidak usah ini ya. Nah, kondisi saat ini yang Ibu katakan tadi, kondisi saat ini harus ada data atau minimal fakta. Ya. Bagaimana kondisi yang diharapkan? Ya. Dari kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan ada gap. Itulah masalah. Oke, ini USG. Ini gagasan kreatif, kita melihat apa yang menjadi penyebab untuk kita buat gagasan yang nyata sehingga bisa dilakukan. Ya. Oke. Ya, foto ini. Silakan difoto atau di screenshot. Ini akan dibuat, kita akan bahas pada pertemuan berikut, tetapi Ibu lebih cenderung ke nanti Ibu kasih kerangka ya, Ibu kasih kerangka acuan untuk kalian buat. Oke, teman-teman. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Ibu kasih kesempatan loh bertanya. Kalau ada masih unek-unek, aduh apa ya tadi Ibu bilang saya belum jelas. Tanya loh. Tidak usah ragu-ragu. Ya, karena kata orang ragu mundur. Ibu. Ya, silakan. Mau ini sebelumnya mungkin silakan. apa enggak bisa kirim dokumen kerangkanya di sini saja Bu, biar sekalian kita lihat dan sekaligus kita tanyakan juga pada saat ini Bu, lebih baik. Apa itu? Maksudmu apa? Tidak jelas tadi? Bu, kan nanti rencananya Ibu mau kirimkan kerangka penulisan di grup ya. WA ya. Ya. Apa boleh dikirimkan di sini juga Bu, sekalian saja biar sekalian kita baca langsung kita tanyakan langsung Bu. Oke. Sudah dibikin grupnya? Sudah dibikin grupnya? Kalau begitu Ibu kasih lihat ya. Baik, Ibu kasih lihat, Ibu jelaskan nanti supaya waktu membaca sudah lebih jelas. Ya? Ya? Ibu perlihatkan sistematika rancangan. Karena kita bab 1 sampai bab 2 dulu. Oke. Karena tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Ibu langsung ke izin share screen kembali. Mari kita mulai. Ini. Kelihatan? Kelihatan, Ibu kelihatan? Oke, ini yang akan Ibu kirim. Ya. Jadi, di sini lambang provinsi, di sini lambang Kabupaten Buol. Ya. Oke. Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, judul huruf besar semuanya. Ya. Judul huruf besar, ada fokus dan ada lokus. Ya, ada dua hal yang penting di sini ya. Judul,
ada fokus dan ada lokus. Di judul ini, jadi ada fokus dan lokus. Jadi harus ada lokusnya ya, tidak boleh tidak ada. Di mana fokus ini apa yang kalian akan bikin, ya? Misalnya meningkatkan kepuasan di bisa unit kerjamu, ya. Misalnya wilayah kerja puskesmas bla bla bla, ya. Oke, ada fokus dan lokus. Lanjut. Setelah itu namamu, nomor peserta dan unit kerja. Pelatihan golongan 3 semuanya ini ya. Jadi pelatihan golongan 3 angkatan 119. Pemerintah Kabupaten Buol, pemerintah daerah Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol. Kalau di anunya ini biasanya kan harus ada daerah ya. Oke. Lembar persetujuan. Begitu juga lembar persetujuan, ada lambang kabupaten, provinsi ada lambang Kabupaten Buol. Nah, ini juga sama, ada jabatan di sini ya, dan jabatan. Judulmu juga sama, pindahkan dari yang depan, ya. Disetujui untuk diseminarkan. Pada tanggal berapa kita seminar? 12, Bu. 12 Oktober, ya. Jadi di sini kita tulis di sini disetujui untuk diseminarkan pada tanggal 12 Oktober 2022. Oke. Namanya coach, namanya ibu, ya. Ibu punya nama. Catat semuanya ya. Insinyur Ince. Jangan lupa ejaan lamanya ya. Karena mesti potong kambing itu kalau rubah nama. Ibu punya NIP ya. Sebaiknya digaris bawahi. Ya, kan ambil jadi langsung kita garis bawahi. Ya, begitu juga nama mentor ya. Harus ada garis bawahnya. Nah, ini NIP-nya Ibu 1964 0905 1990 03 2003. Ya, ini NIP-nya Ibu. Tinggal diatur ya nanti ya. Tinggal diatur ini. Ibu, kalau Ibu ini akan tertutup ya karena Ibu stop share. Tapi intinya itu ya nanti diatur ya. Ibu nanti akan atur lagi. Itu NIP-nya Ibu. Intinya tadi bagaimana dia tersusun dengan baik ya Ibu. Balik ulang. Oke. Setelah itu terus lembar persetujuan hasil perbaikan. Ya, jadi di lembar persetujuan hasil perbaikan ini ada nama penguji masuk, ya. Nama penguji di sini. Nanti kita tanyakan ke evaluator siapa penguji kita. Oke? Itu tambahannya, tetapi ini ditandatangani setelah seminar. Tapi tanggalnya telah diseminar dan diperbaiki pada tanggal sama tanggalnya, 15 Oktober. Ya, sama tanggalnya. Ada makan dia? Tidak ada yang mau
Nah, setelah itu kita masuk di kata pengantar. Ya. Kata pengantar, ini ucapan terima kasih bisa diurut-urut ya. Nah, tanggal di sini, ini, di penulis ini, itu tanggal terakhir kita bimbingan. Kita bimbingan tanggal 10. Ini tanggal 10 ya. Atau tanggal 11. Pokoknya setelah bimbingan terakhir. Oke? Kalau ada yang mau tanya, langsung tanya ya, supaya tidak balik lagi Ibu ke ini. Daftar isi ya. Daftar isi ini, daftar tabel, jangan lupa ada daftar gambar. Ya. Ada daftar gambar. Ya. Oke, ini sampai bab 2 saja di rancangan. Nah, apa isi pendahuluan itu? Ya, di pendahuluan bisa tentang ASN, Undang-Undang nomor berapa ASN tadi Ibu katakan? 5, Bu. Ya, tentang 5 tahun 2014. nomor. Ya, itu bisa. Setelah itu tentang Perlan nomor 10 ya, tahun 2021 berakhlak, itu pelatihan dasar. Bisa masuk. Setelah itu kaitan dengan aturan yang terkait dengan urusanmu. Nah, kondisi saat ini ya, itu sebaiknya ditunjang dengan data yang akurat atau dengan fakta. Dan kondisi yang diharapkan, apa yang kalian harapkan? Apa dampak isu ya? Jika isu bla 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 tidak diatasi, maka apa akibatnya? Ya, ini analisis dampak isu. Oke, setelah itu visi misi Pemda. Visi misi Pemda, tidak usah visi misi Puskesmas ya. Sekarang ini hanya satu, visi misi Pemda. Ya, pemerintah daerah Kabupaten Buol saja yang dipakai. Gambaran OPD-mu itu tentang OPD-mu ya. Itu tugas dan fungsi jabatan peserta. Ya. Ini tentang guru. Tujuan aktualisasi, ya. Tujuan aktualisasi ini yang pertama menata kepuasan bla bla bla. Nah, ini membentuk ASN profesional yang berkarakter smart ya, atau membentuk ASN yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak ya, sehingga dapat menjadi dalam pelayanan publik bisa lebih profesional dan berkarakter smart. Ini disambung terus-terus ya. Oke, tidak perlu Ibu anukan di sini, tapi intinya itu ya, ada berkarakter berakhlak juga dimasuk. Nah, manfaat ini ada 4. Ya. Bagi instansi OPD-mu, bagi pemerintah Kabupaten Buol ya. Bagi Pemda, bagi masyarakat, bagi peserta. Sebagai peserta latsar ya. Oke. Oke, sampai bab 1 ada yang tanya kan? Ibu stop share dulu. Sampai bab ya, silakan. Silakan. Yang tujuan aktualisasi, Bu. Misalkan kan tujuannya membuat SOP, Bu. Membuat apa? Misalkan SOP itu kan anunya kan tingkat kepuasan, tapi tujuannya kan mau pembentukan SOP begitu. Nah, ketika dalam 1 bulan itu belum SOP-nya belum belum selesai, tidak bermasalah atau bagaimana, Bu? Karena kayaknya SOP di itu nanti orang dari LKPP-nya langsung survei dulu baru bisa ditetapkan itu SOP-nya, dapat sertifikatnya dari sana. Dari LKPP dari mana? Dari pusat? Dari
Iya, pusat, Bu. Kalau begitu, ya lama prosesnya, gitu. Lama Bu prosesnya kalau misalkan sampai jadi sampai SOP-nya itu disetujui itu lama, Bu. Oke, kalau begitu sampai pengusulan saja. Oh, Sampai oke. pengusulan, ya? Bisa kan kalau sampai pengusulan? Bisa, Bu. Kalau sampai pengusulan Nah. sampai sekarang sih udah proses, Bu. Oke, sampai pengusulan. Setelah itu uji coba sedikit, ya. Ada uji cobamu. Jadi kau coba uji coba sebelum itu ditetapkan. Siapa tahu masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki dari SOP-mu itu setelah diuji coba. Ya, sampai diuji coba. Jadi yang akan ditampilkan adalah hasil uji cobamu. Hasil uji cobanya. Baik, ya, Bu. bisa sampai begitu? Bisa kalau sampai nanti itu? dicoba dengan mentornya. Oke, Nanti bicarakan dengan mentor. Bicarakan dengan mentor. Kalau bisa sampai diuji coba. Artinya begini, sebelum dia disahkan, ditetapkan sebagai SOP, karena harus panjang, sampai di pengusulannya, tapi dalam istilahnya dalam pengusulan, ya itu boleh diuji coba. Nah, dalam uji coba ini misalnya masih ada perbaikan, ya intinya kan ini masih draft, ya masih draft yang kita akan usulkan. Nah, di akhir nanti dievaluasi itu sudah pengusulan. Dievaluasinya itu output salah satunya adalah dari pengusulan. Karena sudah diuji coba, sudah diperbaiki, perbaikan-perbaikannya, yaitu dievaluasi. Setelah itu dia diusulkan untuk disetujui, untuk minta persetujuan. Ya, jadi begitu anunya. Oke, Ibu sudah paham ininya bahwa masih ada yang perlu ini ya, karena panjang perjalanannya. Iya, Bu. Panjang, Bu. Karena satu kali mungkin karena dia kan ada 7 lagi SOP yang mau mau disertifikasikan. Jadi langsung 7 begitu, Bu, SOP-nya diambil. Jadi waktunya lama kalau misalkan sampai harus jadi SOP dulu, Bu. Oke, sampai pengusulan saja kalau begitu. Tapi sudah diuji coba, ya. Tapi sudah diuji coba. Jadi hasil uji coba itu hasil uji coba untuk merevisi hal-hal apa yang harus diperbaiki dari SOP. Setelah itu terakhir pengusulan. Oke? Baik, Bu. Ya. Nanti dicoba dengan mentor. Ya, bicarakan dengan mentor, ya. Kalau panjang perjalanan. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan di bab 1? Terima kasih, Bu. Ya, kasih. Kalau tidak ada bab 1, kita masuk ke bab 2. Kita masih punya waktu ya. Kita sampai 14.45 ya. 14.15. Tadi kan kita mulai 15 menit lebih cepat. Ya. Jam 1 kurang 15, kita akan sampai di jam 2.15. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Ibu lanjut ya. Ibu lanjut memperlihatkan tentang sistematika rancangan. Kita masuk ke bab 2-nya. Bisa kelihatan? Oke, bab 2, rancangan aktualisasi. Nah, nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, ini ada narasinya dulu ya, baru tabel. Ya, tabel 2.1. Ini harus ada ya. Harus ada judul tabel. Tabel 2.1 dari bab 2 ini. Nah, jadi di sini ada narasi dulu tentang nilai-nilai dasar, ya. Oke, baru masuk di sini. Ini merupakan ringkasannya. Nah, ini yang harus kalian, ini apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Vivi, ini harus dihafal, ya. Supaya kalau ditanya, bagaimana kalian akan mengaktualisasikan nilai kompeten. Itu sudah ditahu bahwa, oh saya dalam hal ini membantu orang lain belajar, ya tahapan tersebut. Misalnya, setelah itu kedudukan dan peran.
PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Karena dia ada dua yang disampaikan oleh Ibu Silvi, ya, ini manajemen dan smart. Ya, caranya ambil dari modul, lihat di ringkasan, ya, ambil dari modul, lihat di ringkasan-ringkasannya dan cantumkan di sini, ya. Oke. Analisis isu. Analisa isu ini identifikasi isu pakai salah satunya APKL atau USG, identifikasi penyebab pakai fishbone, ya. Fishbone saja. Causal mapping ini agak ini bikin pusing. Nah, ini di sini, ya. Penyebab masalah itu dari fishbone, di tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya Bapak Ibu taruh di sini. Dan apa pemecahan masalah dari penyebab itu? Apa pemecahannya, ya? Oke. Nah, setelah itu kita akan buat rencana kegiatan. Ya. Rencana kegiatan, unit kerja dicantumkan isi ini, ya. Core isu ini yang dapat peringkat pertamanya, ya. Jadi core isu yang ditaruh di sini, setelah itu apa gagasanmu? Gagasan pemecahan yang banyak tadi itu apa yang kau mau bikin? Nah, misalnya paling mudah itu salah satunya isu ini negatif, gagasannya jadi kalimat positif. Kalau kurang optimal ini meningkatkan, ya. Dia menjadi kalimat positif. Nah, rencana kegiatan di sini, ya, tabel 2 titik berapa di sini, ya. Sesuai dengan urutan-urutannya. Setelah itu di sini kegiatan, ya. Contoh Ibu bikin ini, ya, contohnya. Persiapan pelaksanaan aktualisasi. Melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan Kabak UKBPJ, ya. Contoh siapa punya itu tadi, ya. Yang dari ini, ya. Andi, ya. Iya, Andi? Ya, Bu. Andi, Bu. Oke. Nah, misalnya kau harus melakukan konsultasi juga dengan kabakmu. Istilahnya bosnya mentor. Ya, kan bosnya mentor karena dia akan menandatangani pengusulan. Ya, pengusulan ini usulan untuk SOP. Nah, sehingga perlu konsultasi. Nah, melakukan koordinasi dengan rekan kerja boleh juga, ya. Baru melakukan koordinasi dengan OPD terkait kalau perlu, ya. Kalau tidak perlu, ya tidak usah. Minimal ada 3 tahapan, ya. Minimal ada 3 tahapan. Nah, di sini perhatikan, ya. Perhatikan di sini. Di sini buat tambahkan garis, ya. Tambahkan garis. Setelah itu, lihat, ya, Ibu sudah garis, ya. Ibu sudah garis dia. Di sini kita hubungkan kolom 2, persiapan pelaksanaan aktualisasi dengan agenda 3. Apakah dia terkait dengan manajemen ASN saja atau dengan smart ASN? Kalau dia terkait dengan smart, artinya kita menggunakan IT, ya, dalam pelaksanaan kegiatan kita di kegiatan pertama ini, atau kita ada inovasi yang kita buat. Kalau kita mau kaitkan, hubungkan dengan smart. Kalau misalnya hanya konsultasi koordinasi saja, berarti dia hanya manajemen ASN, belum masuk dalam smart. Oke, begitu seterusnya. Nah, kolom 6, ya, kolom 6 ini bagaimana kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor berapa dari misi pemerintah daerah Kabupaten Buol, Bupati dan Wakil Bupati. Kita lihat misi nomor berapa yang terkait dengan OPD kita, yang ada cerita kesehatan, ya, atau cerita tentang apa yang kaitan dengan misalnya Pol PP, apa di mana dia masuknya, ya. Nah, hubungkan kolom 2 dengan nilai dasar ASN, dalam hal ini berakhlak. Jadi misalnya kita rekap saja dari tahap pertama apa yang masuk.
Tahap kedua apa yang masuk? Misalnya dari 7 nilai dasar berakhlak itu hanya 4 yang masuk. 4 saja kita tulis di sini. Kalau 7-7-nya masuk baru kita tulis berakhlak. Artinya semuanya masuk. Ya, kalau hanya 5 saja ditulis. Oke. Setelah itu, ya begitu seterusnya. Jadwal tentatif. Ini jadwal per minggu. Tapi saran ibu dia jadwalnya buat per tanggal. 30 hari kerja, ya. Jadwalnya kegiatan saja masuk di sini, tidak usah tahapan. Kegiatan supaya tidak terlalu besar dan dia dibuat landscape. Ukuran huruf 12, ya. Time New Roman. Di sini 3 atas bawah 3, di samping kiri bisa 3,5. Yang ini 3, ya, supaya rapi. Masuk ke dalam ini, ya, perhatikan, masuk ke dalam ini 5 huruf, ya, 5 huruf masuknya. Jadi masuknya begini, ya, masuk di alinea baru. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Jangan lupa buat grup. Jangan lupa buat grup, ya. Buat grup, Ibu akan kirim di grup supaya lebih mudah Ibu mengirimnya. Oke. Jaga kesehatan, walaupun banyak orang kesehatan ini, tapi tetap jaga kesehatan, ya. Bangun komunikasi yang baik dengan mentor, ya. Bangun komunikasi yang baik. Oke. Tidak ada yang bertanya? Luar biasa. Nanti Ibu kirim lengkap dengan untuk laporan. Ya, jadi Ibu kirim satu kaligus. Sudah ada dengan laporan, tapi kita sampai bab 2 dulu untuk rancangan, ya. Bab 3 tidak usah dulu dipikir. Bab 2 saja dulu, bab 3 nanti. Baik. Jangan lupa ya, perilaku nilai-nilai berakhlak itu harus dihafal. Supaya dalam pelaksanaannya kita bisa tahu, oh ini kita lupa tambah. Harus tambah ini lagi, ya. Oke. Baik. Tidak ada yang bertanya? Sudah dipahami semua? Pada pertemuan tanggal, kita akan ketemu lagi tanggal 3, ya. Kita akan ketemu tanggal 3. Harapan Ibu, ya, sudah ada yang bisa, tidak harus semuanya, ya, tidak harus sempurna, ya, tetapi disitulah kita akan menyempurnakan apa yang sudah dibikin. Kerangka Ibu akan kirim, ya, sehingga itu bisa menjadi dasar bagaimana membuat rancangan. Kalau ada yang ingin dikonsultasikan sebelum tanggal 3, boleh juga bisa WA. Tapi kalau Ibu belum balas, jangan ini ya, siapa tahu Ibu masih ada kelas lain, ya, yang masih ada pembelajaran, sehingga Ibu akan membacanya setelah itu. Oke, tidak ada lagi yang mau bertanya? Sudah boleh? Aman? Yang jelas isu harus mantap. Ya, isu harus mantap. Jadi kita lihat, isu kita jangan sampai isu yang kita anggap menjadi masalah itu padahal penyebab. Ya. Jangan sampai kita bikin itu menjadi akibat, padahal itu penyebab. Ya. Oke. Jadi kita gampang caranya melihat. Kalau kita bikin dia jadi penyebab, apa akibatnya? Balik begitu dia. Kalau kita pikir-pikir, sepertinya bukan akibat ini penyebab. Karena kalau kita taruh dia penyebab ini, kita taruh di akibat, kita susah cari anunya. Susah kita cari tulang-tulangnya, ya. Susah kita cari karena apa? Dia cuma satu bagian. Ya, cuma satu bagian dari tulang. Sehingga kita akan susah mau lihat dari berbagai macam. Tapi kalau kita lihat dia dari akibat yang lebih besar, ya, akibatnya lebih besar, kita akan mudah mencari apa yang menjadi penyebab. Oke? Bisa dipahami? Ibu berharap ya kalian jaga kesehatan dan kita akan berjumpa nanti setelah klasikal.
karena seminar akhirnya itu klasikal, ya. Dan itu kalian beruntung karena blended. Artinya setiap minggu kalian masukkan dalam kolabjar nanti, ya, dan itu mempermudah kalian walaupun terpaksa, tetapi akan mempermudah, ya, dibandingkan yang klasikal murni. Ini pengalamannya Ibu, ya. Klasikal murni kadang-kadang terlena dengan waktu sehingga tidak menyusunnya dengan baik. Dan kalian anak-anak milenial, ya, bukan berarti bukan juga harus pakai IT semua, karena inovasi masuk smart, ya. Inovasi masuk dalam bagian dari smart ASN. Tapi kalian anak milenial yang sangat familiar dengan IT, siapa takut, ya? Siapa takut pakai IT? Oke. Istilahnya boleh berkolaborasi dengan yang IT, tapi kalian menjadi penggeraknya. Kalau kalian tidak terlalu memahami itu dengan baik, boleh menjadi dengan tim di kantor, ya, bisa bekerja sama. Artinya berkolaborasi, ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena kadang-kadang kalau kita bikin sendiri, wah, tidak jadi-jadi nanti. Tapi kalau kita berkolaborasi, siapa takut, ya, kalian akan bisa lebih baik. Tapi intinya tidak harus dia IT baru dikatakan inovasi. Tidak, ya, bukan IT juga, tetapi inovasi juga bisa. Contoh, ya, contoh, misalnya donat dulu, donat, ya, donat, contoh, ya, donat dulu kan cuma dilabur dengan gula, tepung gula, ya, tapi sekarang kan toppingnya sudah macam-macam, ada coklat, kacang, dan lain sebagainya. Itu sudah berubah juga rasanya, berubah juga enaknya, itu suatu inovasi. Contoh yang lain, yang lebih kena ke OPD, misalnya, kalau belum ada tim, contoh tadi, ya, tim, ya, nah, tim yang akan dibentuk, tim pengawalan, lalu belum ada tim, sehingga pengawalan tidak tertata dengan baik. Nah, kita buat tim, itu suatu inovasi, ya. Boleh kita nyontek dari tempat lain, yang sudah ada timnya kita nyontek, tidak ada masalah. Nyontek cerdas namanya, amati, tiru, dan modifikasi, ya. Boleh kita nyontek cerdas dari tempat lain, bahwa kita untuk dalam bentuk tim. Nah, untuk bagaimana IT kita gunakan, kita pakai grup WhatsApp untuk tim itu, ya, sehingga pembentukan gerakan tim bisa kita pantau lewat WA. Bisa kan demikian? Oke, teman-teman. Ibu punya jam sudah lewat 2 menit. Maaf, ya. Ya, benar? Maaf, Gan? Sampai jam berapa dia bikinin? Sampai 2:30 barangkali, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi benar, ya, kita mulai kan jam 1 kurang 1/4. Ya, benar, ya, berarti kita selesainya jam 2 lewat 1/4. Artinya kita tidak mengambil, mempercepat waktu. Maaf, kan? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Silahkan bikin grup. Sudah ada yang grup dibikin? Masukkan nomornya Ibu. Ibu punya nomor 0853. Ya, Pak Ketua Kelompok 0853 946 70 590. Ulang. 0853 946 70 590. Oke. Bikin grup, jangan lupa ada Latsar, ada angkatan, ada 119, ada Buol, ya. Harus ada itu supaya tidak kacau dengan grup yang lain. Oke. Pak Afgan, kayaknya dia bikin sampai ini. Atau ada yang mau tanya, silakan. Jadi isu yang diangkat itu boleh lebih dari satu, boleh beberapa isu yang ini, ya, boleh beberapa isu yang disampaikan. Kita lihat dari
apa yang menjadi masalah di OPD kita. Tetapi yang akan kita angkat itu yang kita kasih tinggi. Ya, itu yang kita kasih tinggi nilainya sehingga dia menjadi core issue. Artinya dia peringkat pertama, yang paling tinggi nilainya. Ya, dia menjadi core issue yang akan kita angkat. Oke, Ibu telepon dulu Pak Afgan. Dia sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Halo? Sudah Ibu. Oke. Bu SMS dulu ya Pak Afgan ya. Pak Afgan, tidak ada dia. Mungkin dia lagi di mana. Oh ya, untuk urusan perangkat, ya urusan laptop, urusan ini, audio, itu permantap ya. Jangan dalam pembelajaran itu menjadi masalah, ya. Karena Ibu tidak bisa bikin apa-apa kalau itu menjadi masalah. Oke Pak Afgan, karena tadi kita mulainya lebih cepat 15 menit sehingga pembelajaran sudah selesai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pertemuan kita pada siang ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semangat pagi. Mana jawabnya? Siang. Iya. Oke, nanti dilatih ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Afgan. Baik Bu. Terima kasih Mamitin sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dalam coaching agenda. Baik, Bapak Ibu peserta Latsar, saya ambil alih untuk peserta duduk siap gerak. Baik, marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk Bapak Ibu peserta, sebelum saya bubarkan, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi daftar kehadiran dan selalu jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya. Dan semua instruksi, materi maupun tugas yang diberikan harap dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mohon lift ya. Ya, waalaikumsalam.